Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat semua ya? Masih belajar dari rumah. Untuk tugasnya, Ibu mohon kalian tidak meminta jawaban kepada orang tuanya ya. Kalian kerjakan sendiri. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada orang tuanya, tetapi tidak meminta jawaban. Dan hari ini kita masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 2, pembelajaran 1. Apa yang kalian lihat pada gambar berikut ini? Betul, mereka sedang bermain bersama di lingkungan rumah. Kalian lihat lingkungan rumahnya. Jalannya bersih, rumah-rumahnya juga bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kita akan belajar membaca bersama. Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Lihat, rumahnya bersih, maka pasti akan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Jadi ini ceritanya mereka sedang main dengan anak-anak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Kalian juga sering kan bermain dengan tetangga? Lingkungan rumah kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Lanjut ya. Di sini kalian diajak untuk mengamati. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Ceritakan apa saja yang kamu lihat. Kalian lihat, di sini ada pedagang, ada yang sedang naik motor, ada pedagang sayur, ya, ada yang naik sepeda, ada yang bermain di taman, ada yang sedang diantar berangkat ke sekolah. Lihat rumah-rumahnya, bersih tidak? Rumahnya bersih, jalannya bersih, tamannya juga bersih. Lingkungan sekitar rumahku. Ini adalah cerita dari gambar yang tadi ya anak-anak ya. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, tidak ada sampah berserakan. Tamannya juga bersih. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira karena lingkungannya bersih, nyaman digunakan untuk bermain. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Ada yang perlu kita garis bawahi di sini ya anak-anak ya. Nah, Ibu kasih kotak dah di sini pada kalimat ini. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Ada kata mari di sini. Ini artinya kalimat ini adalah kalimat ajakan. Kalimat apa anak-anak? Kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan? Kalimat ajakan itu artinya mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu disebut dengan ajakan. Ini lebih jelasnya ya anak-anak ya. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari dan ayo. Jadi kalimat yang diawali dengan kata mari atau ayo itu disebut dengan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita ingin orang lain ketika kita ingin mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Paham ya? Sebetulnya ini sudah pernah Ibu ajarkan di materi sebelumnya, di tema di semester 1 kalau nggak salah ya anak-anak ya. Tapi ternyata di semester 2 ini kita ulang lagi. Karena ini adalah pengulangan, jadi Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik.
Yang selanjutnya kita akan mengamati 5 gambar berikut ini. Gambar yang pertama. Menurut kalian mereka sedang apa ya? Mereka sedang mencabuti rumput liar di antara tanaman agar tanamannya tumbuh subur. Ya, mereka melakukannya berdua. Artinya mereka bekerja sama mencabut rumput liar. Gambar yang kedua, ada seorang anak kecil yang makan es krim tetapi bungkusnya dibuang sembarangan. Nih ya, ini perilaku yang tidak baik. Kemudian gambar yang ketiga, mereka sedang bekerja sama memungut sampah yang dibuang sembarangan. Ini termasuk perbuatan yang baik, boleh kita tiru. Lalu di gambar keempat, ya anak-anak ya, kalian lihat dia sedang apa ini di sini? Dia sedang melihat ada sampah yang banyak sekali di sungai, tetapi dia hanya diam saja. Dia tidak berusaha untuk membersihkan, dia hanya melihat. Lalu gambar yang terakhir, gambar yang kelima adalah ada 2 orang anak yang sedang menegur anak kecil yang mencoret-coret dinding. Jadi anak ini kan sedang mencoret-coret dinding, nak ya. Perhatikan nih, dindingnya jadi kotor, dibikin gambar orang-orangan. Nah, 2 orang ini, si Dayu sama si Udin, menegur dia agar tidak mencoret-coret tembok di jalan supaya tidak kotor. Seperti itu ya. Nah, dari semua gambar ini kalian bisa lihat, kalian bisa bedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana sikap yang mencintai lingkungan dan mana sikap yang tidak mencintai lingkungan atau merusak lingkungan. Lalu kalian juga harus paham ya, mana yang dilakukan secara bekerja sama atau yang dilakukan sendiri. Kalau bekerja sama itu artinya dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Paham anak-anak? Wah, ini ada gambar apa ya? Kok lucu-lucu gambarnya? Siti, Dayu. Ini Dayu ya? Apa Lani? Kok ibu agak bingung ya? Kalian yang lebih paham ya. Yang ini Dayu kayaknya. Lani yang ini ya nak ya? Ya, kemudian yang ini siapa ya? Udin bukan, Beni ya? Beni. Yang ini Edo. Yang ini baru Udin ya. Mereka sedang apa ya? Ayo kita cari tahu. Oh, ternyata mereka sedang memperagakan berbagai gerakan. Gerakan apa saja? Yang pertama, ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Oke. Yang kedua, ada gerakan memungut sampah. Lalu apa lagi? Yang ketiga, ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Lalu gerakan yang keempat adalah gerakan menyiram tanaman. Gerakan itu jika kalian latih, kalian lakukan berulang-ulang, itu seperti orang yang sedang menari. Tariannya mengikuti gerakan seperti sedang menyapu, membuang sampah, ya, memungut sampah, mengambil dahan kering di pohon, dan menyiram tanaman. Kalian boleh mencobanya di rumah, dipantau oleh orang tuanya. Oke? Masuk ke tugas ya anak-anak. Tugasnya hanya 6 saja. Nanti ditulis soal dan jawaban. Nomor 1, tulis 1 kalimat ajakan. Buatlah 1 kalimat ajakan tetapi dengan bahasa kamu sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata apa dan apa. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau lupa, buka lagi videonya. Kemudian ulang lagi videonya maksud Ibu. Kemudian gambar ini tidak usah kalian gambar ya, susah. Gambar ini untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Soalnya yang ketiga, gambar yang menunjukkan kerjasama ditunjukkan pada gambar nomor berapa, dan berapa. Nomor 4,
gambar yang merupakan cinta lingkungan ditunjukkan pada gambar nomor berapa, dan berapa. Nomor 5 dan 6 silahkan dikerjakan sendiri. Dibaca sendiri, dikerjakan sendiri. Bisa anak-anak? Paham? Semangat ya. Terima kasih.